Kelak di hari kebangkitan, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki dan dalam kondisi tidak dihitan. Lalu siapakah orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah orang yang pertama kali dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan siapa yang pertama kali masuk surga? Dan siapa pula yang pertama kali masuk neraka? Pemirsa, semua itu menjadi sajian kami dalam episode Berita Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, di hari kiamat kelak seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan digiring ke hamparan bumi yang baru, berwarna putih kemerahan yang bernama Padang Mahsyar. Rasul mengabarkan mereka dibangkitkan tanpa selai benang pun menempel di badan alias telanjang dalam kondisi belum dihitan serta tanpa mengenakan alas kaki. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah para lelaki dan wanita sebagiannya akan melihat sebagian yang lain?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan hal tersebut." Muttafaqun alaih. Jika orang tak peduli dengan orang lain, bahkan sekalipun semua orang telanjang, tak ada seorang pun yang peduli dengan kondisi itu, karena dahsyatnya suasana Padang Mahsyar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada saat itu matahari didekatkan dengan jarak hanya 1 mil dari kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matahari akan didekatkan dengan makhluk pada hari kiamat sehingga jaraknya 1 mil. Ketika itu manusia berkeringat sesuai dengan amalnya. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai ke mata kaki. Ada pula yang sampai ke kedua lutut, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya." Hadis riwayat Muslim. Karena terik matahari yang sangat panas menyengat, keringat pun bercucuran hingga membanjiri mereka. Ada yang keringatnya menenggelamkan badannya hingga mulut, ada yang hanya setinggi lutut, dan ada pula yang hanya setinggi betis. Semua tergantung amal perbuatan selama di dunia. Kondisi yang demikian dahsyat ini tak hanya 1 atau 2 jam saja, tapi ribuan tahun untuk ukuran perhitungan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari manusia bangkit menghadap Allah Rabbul Alamin Al-Mutaffifin ayat 6 selama setengah hari dari 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka diringankan bagi orang mukmin sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam." Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa mereka menanti keputusan selama 1000 tahun dalam kegelapan dan tiada berbicara antara satu dengan yang lain, dengan hati yang dipenuhi rasa cemas, sedih, dan sengsara. Siapapun tak kuasa membayangkan kedahsyatan pada hari itu. Semua itu terjadi dalam kondisi telanjang. Tentu semua orang sangat mengharapkan mendapatkan pakaian untuk menutup tubuhnya, tapi saat itu adalah harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak untuk memberikan pakaian pada manusia. Lalu siapakah orang pertama yang mendapatkan pakaian di hari yang sangat dahsyat dan berat ini?
Manusia beruntung yang pertama kali mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah. Informasi ini disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ketahuilah, makhluk yang pertama kali akan dikaruniai pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Baihaqi dari jalur Ibnu Abbas menambahkan, dan orang pertama yang memakai pakaian dari surga adalah Ibrahim. Ia memakai hula, pakaian yang menutup seluruh badan dari surga. Dan sebuah kursi didatangkan dan dilempar dari sebelah kanan Arasy dan diberikan kepadaku. Lalu aku memakai hula dari surga yang tidak diperuntukkan bagi orang lain. Lalu mengapa Nabi Ibrahim yang pertama kali mendapatkan anugerah yang luar biasa ini? Ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai sebab Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan pakaian pertama kalinya di hari kiamat. Pertama, didahulukannya Ibrahim alaihissalam atas manusia yang lain dalam pakaian pada hari kiamat adalah karena di antara semua manusia, dialah yang paling takut kepada Allah. Maka dia segera diberi pakaian sebagai penghilang rasa takut itu agar hatinya tenang. Kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena dia adalah orang yang pertama yang memakai celana ketika sholat karena khawatir kemaluannya menyentuh tempat sholatnya. Muhammad bin Ismail al-Hasani al-Wasiti meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama mengenakan celana, orang pertama yang menyisir rambutnya. Ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia dibalas dengan menjadi orang pertama yang menutup aurat pada hari kiamat. Alasan ketiga, karena orang-orang yang melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api atas perintah Raja Namrus telah menelanjangi dan melucuti pakaiannya di hadapan orang banyak, seperti yang biasa dilakukan terhadap orang yang akan dibunuh, sehingga ia dibalas sebagai orang pertama yang berpakaian pada hari kiamat di muka umum. Wallahu a'lam. Selama ribuan tahun manusia dibentangkan di padang mahsyar dengan segala kesulitan yang sangat dahsyat. Untuk apa itu? Semua itu hanya untuk menunggu keputusan Allah, menunggu waktu dimulainya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saat tiba waktu pengadilan Allah, masing-masing manusia dipanggil namanya di hadapan orang banyak untuk menghadap Allah. Ketika itu manusia didekatkan oleh malaikat ke tempat hisab. Pada hari itu semua pandangan makhluk tertuju padanya. Hati orang yang dipanggil itu berdebar, jantungnya berdetak kencang, dan keadaan menjadi tegang saat dirinya mengetahui di mana tempat yang ditentukan untuknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah. Dia melihat ke sebelah kanannya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia melihat sebelah kirinya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia pun melihat ke depannya, ternyata yang dilihatnya adalah neraka. Maka jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan menginfakkan separuh kurma." Hadis riwayat Muslim. Lalu siapakah yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang pertama kali dipanggil adalah Nabi Adam alaihissalam, dengan tujuan untuk memisahkan antara calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sabdanya, manusia yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Ketika itu anak cucunya berusaha melihatnya. Lalu dikatakan, inilah bapak kalian, Adam. Hadis riwayat Bukhari. Perjalanan setelah kebangkitan sungguh berat. Berbagai rintangan telah digelar Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan berakhir di satu titik, surga atau neraka. Lalu siapakah orang pertama yang masuk surga?
Orang yang pertama kali memasuki surga adalah Nabi Muhammad SAW, karena memang pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang membuka pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Malaikat penjaga surga tak akan mengizinkan siapapun memasuki surga sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan para rasul lainnya. Hal inilah yang disabdakan Nabi SAW. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, "Siapakah engkau?" Lalu aku jawab, "Aku Muhammad." Lantas malaikat tersebut berkata, "Aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan umat manusia selain Nabi dan Rasul yang pertama kali memasuki surga juga umat Muhammad SAW. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW kepada umatnya. Kami adalah umat terakhir, namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami, dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka berselisih, dan kami ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang mereka berselisih padanya, dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau SAW bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita, dan esoknya hari Yahudi, dan setelah esok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Ulama Ahlussunnah menjelaskan secara jelas urutan yang masuk surga. Pertama, Rasulullah SAW, kemudian para nabi dan rasul, kemudian umat Islam atau umat Muhammad SAW, kemudian umat yang lainnya. Ulama bahkan menegaskan umat ini atau umat Islam adalah umat yang lebih dahulu keluar dari tanah, lebih dahulu masuk dalam naungan arsy Allah, dan lebih dahulu dalam perhitungan dan hisab. Mereka juga lebih dahulu melewati jembatan Sirat dan paling awal masuk surga. Surga dilarang untuk para nabi hingga Rasulullah Muhammad SAW memasukinya, dan surga dilarang untuk semua umat sebelum umat Muhammad SAW memasukinya. Lalu siapakah yang pertama kali memasuki surga dari umat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama kali masuk surga dari setiap umat adalah yang terbaik dari mereka. Sementara generasi terbaik dari umat Muhammad SAW adalah generasinya Nabi, alias para sahabat Nabi SAW. Demikian seterusnya. Masuk neraka tentu sangat menakutkan. Siapa yang ingin memasukinya? Nabi sendiri saat diperlihatkan neraka ketika melakukan mi'raj ke langit sangatlah takut dan sedih. Apalagi Rasul diperlihatkan penyiksaan kaumnya di neraka. Itu sebabnya saat proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan proses selanjutnya di Syirat atau titian jembatan, manusia bergidik melihat neraka. Lalu siapakah orang pertama masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW? Apakah para pezina? Apakah para penjahat? Ternyata bukan mereka, tapi justru yang mengejutkan adalah orang-orang yang tampak baik dan saleh di mata orang lain. Kenapa demikian? Rasulullah SAW sendiri yang mengabarkan pada umatnya dalam sabdanya, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran.
Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya engkau dikatakan seorang dermawan. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Nasai, Ahmad, dan Baihaqi. Hadis yang panjang ini sekaligus menegaskan bahayanya orang yang tendensius ketika melakukan amal kebaikan, karena amalnya akan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilandasi dengan riya. Syarat pokok diterima suatu amal salih adalah ikhlas karena Allah semata, dan amal tersebut harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan, inilah dua landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang membawa amal yang sekalipun besar tetapi mereka melakukannya karena riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, maka kelak di hari pengadilan wajahnya diseret dengan posisi tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis Nabi yang menyebutkan 3 orang yang pertama masuk neraka sekalipun membawa amal besar itu begitu menakutkan. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Pada masa kekhalifahan Muawiyah, ada seorang algojo Muawiyah bernama Ala bin Hakim. Kemudian seorang lelaki datang kepada Muawiyah dan memberitahu hadis tentang 3 orang pertama yang masuk neraka itu dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah berkata, orang-orang itu telah diperlakukan sedemikian rupa, lalu bagaimanakah para manusia yang lain? Kemudian Muawiyah menangis dengan sangat keras hingga dikira ia akan meninggal. Kemudian Muawiyah sadarkan diri. Ia mengusap wajahnya lalu berkata, Maha benar Allah ketika berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Muawiyah histeris saat mendengar hadis Nabi akan nasib orang-orang yang riya, karena salah satunya adalah orang yang kaya. Sementara Muawiyah adalah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Wih, dari Solo untuk pariwisata dunia, mantap.